Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat 1 sampai 22. Judul renungan kita adalah Hidden Gem. Ya. Bertahun-tahun bertetangga, saya baru tahu jika tetangga belakang rumah pandai memasak. Ketika beliau bertugas membawa makanan kecil dalam arisan ibu-ibu PKK, rupanya selama ini beliau menerima pesanan secara online. Hal ini menjadi semacam hidden gem, permata tersembunyi bagi saya. Ya, saya merasa menemukan hal yang luar biasa di tempat yang tidak terduga. Begitu pula ketika berhadapan dengan pergumulan berat yang datang bertubi-tubi. Saya sempat dibuat kehilangan pengharapan. Bahkan terbersit dalam benak saya mengapa Tuhan begitu kejam. Namun di tengah pergumulan tiba-tiba Dia kejutkan saya dengan berkat yang luar biasa yang tidak pernah terduga. Saya seperti menemukan hidden gem. Dengan sukacita yang diizinkannya hadir di tengah kekalutan. Seakan Dia sedang mengingatkan saya tentang rancangannya yang tak terselami. Seandainya hari malang tidak pernah terjadi, mungkin manusia akan selalu bersukacita menjalani rancangan sesuai keinginannya. Bahkan, gambaran masa depan yang penuh kesuksesan pun terlihat jelas. Namun hari malang Tuhan jadikan supaya kita ingat bahwa Allah lah yang bekerja di dalam kita, baik pada hari malang maupun pada hari mujur. Dia selalu ada dalam setiap keberhasilan kita. Dia juga yang memungkinkan kita tetap berpengharapan di tengah kemalangan. Karena sukacita, damai sejahtera, dan masa depan yang penuh dengan harapan ada dalam genggamannya. Jika saat ini Anda sedang bergumul, mendekatlah erat kepadanya. Yakinlah Anda akan menemukan kejutan hidden gem bersama Dia. Hidup kita tidak tergantung pada hari mujur atau hari malang. Karena masa depan dan keberhasilan ada dalam genggaman Tuhan. Oke, mari kita lihat pembahasannya gitu ya. Jangan terlalu saleh dan jangan terlalu fasik dalam hidup ini. Hidup yang biasa-biasa saja dan jangan terlalu fanatik. Gitu ya. Nanti kita uji ya, apakah pernyataan-pernyataan ini memang sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 22. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh, ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan omong suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap pada dada orang-orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah orang yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, dan ada orang fasik yang hidup dalam kejahatannya. Jangan terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari dua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota.
Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik, yang tidak pernah berbuat dosa. Juga, janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, dari ayat pertama ini ada kalimat yang agak aneh ya. Hari kematian kok bisa lebih baik dari hari kelahiran. Nama harum lebih baik dari minyak mahal. Nah, kalau nama harum lebih baik dari minyak mahal ini lebih mudah dimengerti ya. Karena gini ya, nama itu kan menunjukkan jati diri atau kepribadian seseorang. Dan itu sifatnya non-material. Sedangkan minyak itu sifatnya material. Nah, dari sini kita bisa nanggap suatu makna bahwa non-material itu jauh lebih penting dari material. Kalau yang kalimat pertama, oke lah. Tapi kalimat hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Seringkali kita kan menghindari kematian, tapi menyambut baik kelahiran. Tapi kenapa di sini hari kematian diomongkan lebih baik daripada hari kelahiran? Karena begini ya, di dalam kematian, seseorang itu akan berjumpa dengan kembali dengan sang penciptanya. Berjumpa kembali dengan sang pencipta, itu adalah hal yang menjadi kabar baik bagi setiap orang yang percaya. Tetapi on the other hand, itu adalah kabar buruk bagi orang yang tidak percaya. Karena orang tidak percaya itu tidak mau, bahkan tidak mengakui penciptanya. Jadi, kabar baik hari kematian lebih baik dari hari kelahiran, ini hanya berlaku bagi orang yang percaya, gitu ya. Karena bagi orang yang tidak percaya, hari kematian itu adalah hari yang lebih buruk dari hari kelahiran. Berikutnya, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Wah, ini kaget lagi nih. Kok bisa ya pergi ke rumah duka itu lebih baik daripada pergi ke rumah pesta? Saudara harus mengartikannya begini ya. Saudara perhatikan ketika orang-orang datang ke rumah duka. Ketika orang datang di rumah duka, orang itu diajak untuk merenungkan bahwa hidup ini singkat, hidup ini sementara, dan hidup ini suatu saat akan berakhir. Nah, ketika hidup ini akan berakhir, apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan kita? Dalam hal ini, dalam perspektif ini, maka rumah duka itu lebih baik dari rumah pesta. Karena gini ya, kalau pergi ke rumah pesta, orang tidak akan sempat mikir, no, oh ya hidup ini singkat ya, hidup ini harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Gak kira mikir kayak gitu. Orang yang pergi ke rumah pesta, wis bingung jingkrak-jingkrak apa gini gitu, gak karu-karuan. Gitu ya. Di dalam hal ini, maka memang rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Nah, terus ayat 3 ngomong lagi, bersedih lebih baik daripada tertawa. Wah, ditambah bingung lagi nih. Terus itu ditambahi lagi keterangan, muka muram membuat hati lega. Waduh, kok bisa ya? Ini hari ini banyak perkataan-perkataan sulit yang kita pelajari ya. Jadi gini ya, ketika orang itu bersedih, orang itu akan memicu orang itu untuk bangkit kembali. Untuk mengatasi daripada kesedihannya. Tetapi ketika orang tertawa, seringkali orang itu lose control. Dan tidak lagi menjadi peduli terhadap orang-orang yang sedang bersedih. Tapi kalau orang sedih, orang itu berhasil bangkit. Dan ketika dia melihat orang lain juga bersedih dan persis mengalami masalah seperti dia, maka dia akan memiliki rasa empati. Sehingga rasa empati itu akan menggait,kan dia, membangkitkan dia, menggerakkan dia untuk menolong orang lain. Nah, di dalam hal ini, bersedih lebih baik dari tertawa. Muka muram membuat hati lega. Karena ketika engkau bisa membuat pertolongan bagi orang lain, ketika engkau mengatasi segala kesedihanmu, ketika engkau mengatasi segala kekecewaanmu, ketika engkau mengatasi bisa mengubah muka murammu menjadi muka lega, dan engkau bisa berkontribusi bagi orang lain, itu akan jauh lebih baik daripada engkau tidak pernah mengalami hal-hal itu. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini lagi ya, 4 ya. Disuruh ke rumah duka lagi ya. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tapi orang bodoh senang berada di rumah tempat sukaria. Berarti sampai diulangi 2 kali loh. Kasusnya ini kan ada di rumah duka tuh ayat 2 loh. Diulangi lagi loh di ayat 4.
Di dalam Alkitab, kalau diulangi itu artinya very important. Kalau diulangi sampai 3 kali, itu extremely important. Sangat important. Ya. Ayat 4 itu harus diartikan sebagai orang berhikmat itu adalah orang yang suka merenungkan makna kehidupan. Jadi orang berhikmat senang berada di rumah duka itu maksudnya bukan orang berhikmat itu disuruh setiap hari itu nyambangi rumah duka, bukan. Itu gak kurang kerjaan kecuali kalau kerjaannya memang ada di rumah duka, itu lain cerita ya. Tapi orang berhikmat senang berada di rumah duka itu artinya orang yang suka merenungkan makna kehidupan. Jadi orang berhikmat itu orang yang suka merenungkan makna kehidupan. Orang bodoh, orang yang tidak suka merenungkan makna kehidupan. Atau lebih dalam lagi, orang itu nggak peduli. Alkitab mengatakan itu, mengatakan ini, itu orang itu nggak peduli sama sekali. Ya, itu adalah orang bodoh. Terus ayat 5 juga lumayan sulit ya. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh, gitu ya. Seringkali orang tuh tidak seneng loh dihardik. Siapa sih seneng orang disentak-sentak? Tidak ada. Ya toh, kita ya tidak mau lah. Secara normal ya tidak mau lah. Hardikan itu, tapi kalau hardikannya itu datang dari orang berhikmat, maka pasti tidak sembarangan orang berhikmat itu menghardik. Betul ya? Tidak sembarangan orang berhikmat itu menghardik. Karena kalau sembarangan orang itu tidak bisa disebut berhikmat. Kan gitu. Ya toh? Lah, karena tidak sembarangan orang berhikmat itu menghardik, pasti hardikannya memiliki nilai-nilai yang kekal. Sedangkan nyanyian orang bodoh itu adalah orang yang tidak mau menerima sesuatu yang tidak mengenakan, tapi hanya yang enak-enak saja. Nah, orang yang prinsipnya hidupnya seperti ini, aku tidak mau susah, aku pokoknya mau yang enak-enak saja, itu sama seperti dengan orang bodoh yang tidak mau mendengar hardikan orang berhikmat, maunya nyanyi-nyanyi saja. Jadi itulah artinya seperti itu ya. Nah, sebagai konklusinya begini, hal yang tidak mengenakan tidak selalu tidak berguna. Dan sebaliknya, hal yang menyenangkan tidak selalu berguna. Saya ulangi ya, hal yang tidak mengenakan dalam hidup ini tidak selalu tidak berguna. Demikian sebaliknya dengan hal yang menyenangkan dalam kehidupan ini tidak selalu berguna. Renungkanlah perkataan-perkataan ini. Terus kemudian ini teguran Alkitab terhadap orang yang suka marah. Ya, saudara, akhir sesuatu lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Ini lebih mudah dimengerti ya. Saya lebih mengilustrasikan ke pertandingan sepak bola gini ya. Sepak bola itu pertandingan 90 menit. Gitu. Yang terjadi di menit misalnya kan 2/11 bertanding. Unggul sejak menit pertama, kedua itu unggul ya. Tim A itu unggul 2-0. Belum 30 menit tanding sudah 2-0. Terus turun minum 45 menit sudah 3-0. Waduh, repot ini ya. Tapi mujizat terjadi, keajaiban terjadi. Tiba-tiba dalam 5 menit terakhir tercipta 4 gol. Waduh, langsung bisa tim lawan tim B itu bisa menang 4-3. Nah, artinya apa yang terjadi di menit terakhir ini jauh lebih penting daripada tim A yang menang selama 85 menit. Keunggulan 85 menit itu nggak ada gunanya. Yang penting itu 5 menit terakhirnya. Karena yang skor yang terakhir 4-3 itu yang lolos. Betul ya? Demikian juga gini ya, orang yang panjang sabar. Orang tim B ini kan panjang sabar, menanti penantiannya. Kenapa aku gak gol-gol ya? Kalau dia mudah putus asa, hasil akhir pertandingan gak mungkin 4-3. Malah mungkin jadi 7-0 iya. Tapi kalau orang itu panjang sabar, orang itu memiliki akhir hidup yang jauh lebih baik daripada orang yang tinggi hati. Itulah disebut karena panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Ingat ya, Allah itu menentang orang-orang yang congkak, yang tinggi hati. Dan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Yaitu panjang sabar. Nah, ayat 9 ini teguran bagi orang yang suka marah. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati. Karena amarah menetap pada dada orang bodoh. Loh,
Kalau lekas-lekas marah, sumbu pendek, cepat marah, terus amarah itu menetap dalam hati, itu sama dengan orang goblok, orang bodoh. Ini firman Tuhan loh, bukan saya yang mengatakan. Ini jelas Pengkhotbah 7 ayat 9. Jangan lekas-lekas marah dalam hati. Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ya, jadi kemarahan yang meledak-meledak tidak akan membawa kau dalam suatu hal yang positif, malah memiliki kecenderungan yang destruktif. Kapankah seseorang dikatakan tidak memiliki hikmat? Nah, ini ya. Ayat 10. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal tersebut. Nah, ayat 10 ini menunjukkan bahwa orang yang tidak memiliki cara berpikir yang berorientasi ke depan. Ya. Seringkali itu lihat ke belakang terus saya. Mengapa zaman dulu lebih baik ya dari sekarang? Jadi lihat itu ke belakang terus, tidak memiliki orientasi ke depan. Orang yang selalu memandang ke belakang pasti akan tersandung ketika maju ke depan. Nangkap ya? Orang yang selalu memandang ke belakang pasti tersandung ketika diajak maju ke depan. Ini penting sekali. Kelihatannya kalimatnya sederhana tapi mengandung pengertian yang dalam. Kenapa? Seringkali kita diajak maju, betul ya? Tapi kalau noleh ke belakang terus, ya nobrok atau kesandung, ya toh. Jadi jangan pernah komplain, kenapa hidup saya ini susah ya, banyak hambatannya. Karena kamu nih noleh ke belakang terus. Nggak mau lihat depan. Kalau nggak mau lihat depan, ya pasti kesandung. Jangan komplain kesandungnya. Ubah orientasimu. Itu jauh lebih penting. Kalau nggak mau ubah orientasi, repot saudara-saudara. Itulah sebabnya orang yang memandang ke belakang. Seperti bangsa Israel yang memandang keindahan Mesir. Dulu di Mesir itu makannya macam-macam. Sekarang ketika keluar dari Mesir, makannya cuma roti mana sama burung puyuh tok. Kan gak enak. Gitu. Nah, saudara, kalau orang seperti bangsa Israel memandang keindahan Mesir, daripada matanya itu tidak mau menuju pada tanah perjanjian, ini susah. Isane bersungut-sungut tok. Coba kalau misalnya mata kita itu ditujukan pada tanah perjanjian. Waduh, seneng. Hatinya sukacita. Ya, itu disebut sebagai orang yang tidak memiliki hikmat. Jadi, kalau dari kembali ke pertanyaan ke atas, di atas dia, kapankah seseorang dikatakan tidak memiliki hikmat? Ketika orang itu tidak memiliki orientasi pandangan ke depan, tapi cuma ke belakang. Saat itulah orang disebut tidak memiliki hikmat. Hikmat adalah yang terpenting. Saudara, ayat 11 dikatakan gini ya. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan. Dari di ayat 11-12 ini ada perbandingan-perbandingan hikmat. Nah, gini ya. Hikmat sama baiknya dengan warisan. Hikmat disandingkan dengan warisan. Apa artinya warisan? Warisan adalah sesuatu yang bernilai. Benar ya? Gak ada ceritanya orang mewariskan yang gak bernilai. Ya jangan sampai, ya ada aja sih. Kadang-kadang orang mewariskan utang. Tapi normally, orang mewariskan sesuatu yang bernilai. Jadi hikmat itu adalah sesuatu yang apa? Bernilai. Dua, keuntungan. Jadi keuntungan ini maksudnya apa? Hikmat, kenapa kok disandingkan dengan keuntungan? Hikmat itu memberikan dampak positif terhadap orang yang mempunyainya. Ya, itu artinya hikmat disandingkan dengan keuntungan. Yang ketiga, hikmat disandingkan dengan uang. Kenapa kok hikmat disandingkan dengan uang? Karena uang selalu dikaitkan dengan apa saudara-saudara? Perhatikan kalimat yang oranye itu, warna oranye. Memelihara hidup. Uang selalu dikaitkan dengan pemeliharaan hidup. Artinya, dengan Anda memiliki hikmat, maka Anda akan terpelihara hidupmu. Bahkan lebih tepatnya, hikmat itu lebih penting daripada uang. Karena uang adalah hasil daripada hikmat yang berkontribusi dalam kehidupan sosial ekonomi kita. Uang adalah bentuk penghargaan atas hikmat yang kita miliki. Jadi ketika perbandingan ini ya, warisan, keuntungan, perlindungan hikmat, ini berlaku untuk semua manusia. Kok tahu berlaku bagi semua manusia? Perhatikan tulisan yang berwarna kuning, orang-orang yang melihat matahari. Gak ada atau di antara kita yang tidak melihat matahari. Semuanya melihat matahari kan, benar nggak? Nah, artinya apa kalau semua orang melihat matahari? Perbandingan ini, hikmat yang berlaku sebagai keuntungan,
hikmat yang bersifat sebagai warisan sesuatu yang bernilai, hikmat yang mengandung pengertian memelihara kehidupan. Ini berlaku universal untuk semua orang. Gitu ya. Ini kedaulatan Allah. Ayat 13-14 itu berbicara tentang kedaulatan Allah. Siapakah yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Gak ada ya. Kalau batang besi sudah dibengkokkan, siapa sih yang bisa diluruskan lagi? Ya, jadi ayat 13 ini menunjukkan kedaulatan. Di mana ketetapan Tuhan itu tidak ada satupun yang mungkin gagal. Tidak ada rencana Tuhan satupun yang gagal. Ayat 14. Nah ini ya. Ini agak sulit terjemahnya ya. Hari mujur bergembiralah. Gampang ya pengertiannya. Hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah. Mulai mikir. Hari malang juga dijadikan Allah ya. Oke. Seperti juga hari mujur. Jadi baik hari malang maupun hari mujur, Allah itu berkuasa. Cocok dengan ayat 13 tadi. Tidak ada satupun ketetapan Allah yang gagal. Jadi semuanya di dalam ketetapan Allah. Allah itu nggak kaget-kagetan, nggak kayak gitu. Ya. Tapi kalimat terakhir ini yang paling membingungkan. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Maksudnya apa sih kalimat ini ya? Saya mencoba terjemahan lain dari New Living Translation, mungkin lebih jelas. Bahasa Inggrisnya gini ya, enjoy prosperity while you can. Nikmatilah daripada kemakmuran ketika engkau bisa. But when hard times strike, ketika masa sulit itu datang atau menyerang, realize that both come from God. Sadarilah bahwa dua-duanya, prosperity and hard times itu, datangnya dari Tuhan. Betul ya? That way, you will realize, dengan demikian, engkau akan menyadari bahwa nothing is certain in this life. Tidak ada satupun di dalam dunia ini yang pasti. Nah, ini membantu saya untuk lebih mengerti ketika Alkitab mengatakan manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Nah, frase ini itu adalah menunjukkan manusia itu hidup dalam ketidakpastian. Tidak dapat menemukan sesuatu itu artinya dekat dengan ketidakpastian. Mana ada di antara kita yang memiliki kepastian? Kecuali ketika kita memiliki kepastian keselamatan dalam Kristus. Jadi, manusia tidak ada yang pasti, tidak bisa memastikan sesuatu itu kan sangat eksak pasti. Tetapi di dalam Tuhan, beruntunglah kita percaya pada Tuhan, Tuhan yang pasti menjamin dan tidak ada satupun kejadian atau peristiwa apapun di dalam dunia ini yang di luar kedaulatan Allah. Itu maksud daripada ayat 13 dan ayat 14. Ya. Nah, menurut saya dari seantero ayat tadi ya, Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 122, bagian ayat 15, 16, nanti sampai 18 ini yang tersulit. Nah, pertama gini ya, kita lihat ayat 15 dulu. Dalam hidupku yang sia-sia aku melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Tapi ini masih muda lah ya. Karena gini ya, fakta itu menunjukkan orang tuh hidupnya sudah benar. Tapi justru orang bisa binasa akibat kesalehannya. Contoh, Yohanes Pembaptis. Dia itu salah apa? Sampai dipancung. Jadi, Yohanes Pembaptis benar tak? Benar. Tapi justru karena kebenarannya, karena kesalehannya, dia malah dipancung oleh Herodes. Ini salah satu contoh. Orang hidupnya benar, malah binasa karena kesalehannya. Nah, ini semakin menunjukkan ada fakta yang bisa kita pelajari dari hal ini ya. Nilai-nilai yang dipegang oleh dunia ini tidak sinkron dengan nilai-nilai yang dipegang Allah. Bahkan seringkali bertentangan. Orang fasik yang tidak mengenal Allah, itu justru hidupnya malah lebih lama. Ayat yang saya highlight kuning. Ada orang fasik hidupnya lama dalam kejahatannya. Kok gitu ya? Ayat 15 ini seolah-olah menimbulkan kesan gini loh. Kok hidup yang panjang itu adalah hidup yang lebih baik daripada hidup yang pendek. Ini adalah pandangan secara umum. Umur panjang itu lebih baik daripada umur pendek. Itu pandangan umumnya tidak salah kayak gitu. Tapi,
Saudara pernah dengar pepatah ini enggak? Yang paling penting di dalam hidup ini adalah bukan seberapa lama engkau hidup, tapi selama engkau hidup di dunia ini engkau isi dengan apa? Saudara perhatikan baik-baik ya, manusia yang tidak berdosa, satu-satunya manusia yang pernah hidup dan tidak berdosa adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati umur 33 tahun. Selama hidupnya, itu maksudnya dia isi dengan hal-hal yang sangat berguna dan memuliakan Tuhan. Ya, dia berguna mengisi hidupnya dengan luar biasa sekali, mempengaruhi luar biasa sekali, gitu ya. Jadi yang paling penting adalah selama hidup engkau isi dengan apa? Bukan seberapa lama engkau hidup. Contoh lagi di luar Alkitab, Alexander Agung, Alexander the Great. Itu raja umur 30-an sudah meninggal dunia. Gak tahu kena racun atau sakit atau saya lupa. Pokoknya Alexander the Great itu meninggal usia muda lah. Tetapi di dalam usia mudanya sebelum umur 40, karena umur 30-an sudah meninggal, dia sudah bisa menguasai dari Yunani sampai India Utara. Mengalahkan Persia. Gila enggak? Luar biasa kan? Heran ini. Jadi itulah Alexander the Great. Jadi tidak, yang paling penting itu bukan seberapa lama engkau hidup. Ada banyak orang yang hidupnya lebih lama dari Alexander Agung. Tetapi namanya tidak sehebat Alexander Agung. Betul ya? Nah, seperti itu. Jadi yang paling penting dalam hidup ini bukan seberapa lama engkau hidup. Tapi selama hidup ini engkau isi dengan apa? Itu jauh lebih penting. Ayat 16 ini sulit ya. Jangan terlalu saleh. Jangan perilakumu terlalu berhikmat. Loh, kok tidak boleh saleh? Orang jadi bingung ya. Mengapa engkau membinasakan dirimu sendiri? Woi. Wah, ini Alkitab kok aneh ya ajarannya ya. Jangan terlalu saleh. Jangan perilakumu terlalu berhikmat. Saudara, ada dua cara yang menafsirkan ayat 16 ini. Jadi ayat 16 ini cara yang pertama. Kesalehan yang dimaksud oleh ayat 16 ini adalah kesalehan atau hikmat yang palsu. Karena seringkali banyak orang Farisi, orang Saduki, itu kan kesalehan-kesalehannya itu terlalu over regulation ya. Terlalu banyak aturan, tapi tidak cocok untuk real life, tidak cocok untuk hidup sehari-hari. Gitu ya. Seperti itu cara pertama. Tapi ada cara kedua. Cara kedua ini adalah gini ya. Itu adalah kalimat satir yang diucapkan oleh orang fasik. Karena gini ya, saudara perhatikan ayat 15, kalimat terakhir yang berwarna kuning. Ada orang fasik yang hidupnya lama dalam kejahatan. Nah, orang fasik ini ngomong, sudahlah, nggak usah terlalu saleh. Jagalah perilakumu tuh, janganlah terlalu berhikmat. Ngapain engkau kayak terlalu saleh, terlalu berhikmat? Engkau loh, dengan kayak gitu, kamu tuh membinasakan dirimu sendiri. Lihat toh aku masih fasik, hidupnya lebih lama dari kamu toh. Nah, itu arti cara menafsirkan yang kedua. Jadi, itu adalah kalimat yang diucapkan oleh orang fasik yang diceritakan di ayat 15, yang memiliki rasa bangga palsu karena hidupnya lebih lama. Begitu ya. Kita ikuti ya cara berpikir seperti ini ya. Karena saya condong ke penafsiran yang kedua daripada yang pertama ya. Ayat 17 ngomong gini, jangan terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Nah, tadi ngomongnya jangan terlalu saleh. Sekarang ngomongnya jangan terlalu fasik. Piye toh? Nah, gini ya. Ayat 17 ini kan tadi ya, kalau kita mau konsisten dengan arti yang kedua, jadi ini adalah ucapan dari orang yang fasik yang diceritakan di ayat 15. Orang fasik itu hidup lama karena kejahatannya. Tapi orang fasik itu tahu, kalau kefasikannya itu terlalu nemen, terlalu mencolok, itu pasti akan mengundang hukuman yang lebih cepat dari seharusnya. Dia kan tahu dia orang fasik toh. Tapi kalau orang fasik itu terlalu fasik, sehingga itu sangat mengganggu orang lain, maka dia pasti akan mengalami penderitaan, mengalami hukuman yang jauh lebih hebat sebelum waktunya. Karena orang sudah tidak tahan. Ngerti ya maksudnya? Nah, terus kita bingung. Jadi filosofi hidup orang yang ayat 15 ini apa? Jangan terlalu fasik, jangan juga terlalu saleh. Nah,
filosofi hidupnya, cara pandangnya daripada orang yang orang fasik di ayat 15 ini tercermin di ayat 18 adalah baik kalau engkau pegang satu. Pegang yang satu itu apa? Gak usah terlalu saleh. Tapi jangan lupa tidak melepaskan yang lain. Juga jangan terlalu fasik. Gitu loh maksudnya. Gak usah terlalu saleh. Gak usah terlalu fasik. Buktinya kayak aku ini loh. Hidupnya bisa lebih lama. Tetapi ayat 18b itu adalah pertentangannya. Orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Saudara, filosofi hidup yang dirangkum di ayat 18a, itu orang fasik itu memiliki pandangan orang yang suam kuku. Memegang yang satu, tidak mau melepas yang lain. Ini mengacu pada ayat 16 dan 17 ya. Jangan terlalu saleh, jangan terlalu fasik. 18b, orang yang takut akan Allah tidak akan memiliki filosofi yang seperti jangan terlalu saleh, jangan terlalu fasik lah. Sing biasa-biasa aja. Orang yang takut akan Allah itu orang yang mengabdikan 100% hidupnya kepada Allah. Sehingga orang yang takut akan Allah itu dikatakan apa? Di dalam ayat 18b, luput dari kedua-duanya. Dia juga tidak terlalu saleh dalam pengertian, gak usah nemen-nemen lah. Orang yang 100% mengikut Allah itu bukan karena keterpaksaan, terus kemudian dia mengikut Allah. Enggak loh. Dia dengan kesadaran diri, sukacitanya sendiri, dia tuh ikut Allah. Ya. Jadi orang yang mengikut Tuhan, orang yang sepenuh hati, sepenuh jiwa. Sedangkan yang dipertentangkan di ayat yang ke-18, itu adalah orang yang suam-suam kuku. Saudara, filosofi hidup di ayat 18, ini dikonfirmasi di perjanjian baru. Ya. Aku, dalam Wahyu 3 ayat 15-16 ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau engkau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, nggak dingin, nggak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi Tuhan itu tidak suka orang yang memiliki filosofi hidup seperti orang di ayat yang ke-15 tadi. Yang dijelaskan di ayat 18. Jangan terlalu saleh lah. Jangan terlalu fasik lah. Sing sedeng-sedeng aja. Toh hidupku juga lama kok. Nah, seperti itu Tuhan memuntahkan dari mulutnya. Nah, oke, jelas ya? Penafsiran ayat 15, 16, 17, 18. Karena menurut saya ketika 4 bagian itu merupakan yang tersulit yang kita hadapi di renungan pada hari ini ya. Tapi ya setidaknya penjelasan saya bisa membuat kita lebih jelas ketika membacanya. Nah sekarang gini ya, hikmat memberi kepada orang yang memilikinya lebih banyak kekuatan. Jadi berbahagialah orang yang memiliki hikmat karena gambarannya gini ya, dia itu lebih hebat daripada 10 penguasa dalam kota. Nah kalau kita tanya, dari mana datangnya hikmat yang hebat itu? Nah, saudara Amsal 9 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Yahweh dan mengenal yang Maha Kudus. Amsal 15 ayat 33 dikatakan, takut akan Yahweh adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Yesaya 11 ayat 2 dikatakan, roh Tuhan ada padanya, roh hikmat, pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Saudara, perhatikan baik-baik. Saudara, ini sengaja saya warna ya. Hikmat itu selalu dikaitkan dengan takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus. Saudara perhatikan ayat Amsal 9:10, ada kata hikmat. 15:33 ada kata hikmat. Yesaya 11:2 ada kata hikmat. Yesaya 9:10 ada kata takut akan Tuhan. Amsal 15:33 ada kata takut akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 2 ada kata takut akan Tuhan. Jadi hikmat itu diidentikan dengan takut akan Tuhan. Hikmat di ayat 9:10 diidentikan dengan mengenal yang Maha Kudus. Yesaya 11 ayat 2 dikatakan roh pengenalan akan Tuhan. Saudara, hikmat diidentikan dengan pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Jadi Anda tidak cukup untuk takut, tapi juga mengenal Tuhan kita itu seperti apa. Nah ayat 20 menurut saya sudah jelas ya. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik, yang tak pernah berbuat dosa. Ini dikonfirmasi sangat jelas dalam Roma pasal yang ketiga,
Ayat 10 dan 11 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Oke, sangat jelas, bukan ayat sangat sulit. Nah, ini ya, bagian yang terakhir ayat 21 dan 22. Janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang. Nah, ini bicara masalah dosa karena lidah. Supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga kerap kali mengutuki orang lain. Artinya gini ya, seringkali kita tuh niru-niru budaya yang lagi hype. Tanpa kita sadari apakah budaya tersebut memiliki nilai yang baik atau tidak. Terutama budaya yang berkaitan dengan cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Contoh, di TikTok itu TikTok ya, sering kali ngomong gini. Ada orang, anjing lu. Terus yang dijak ngomong nggak ngamuk. Ngomongnya ya santai, oh iya, lu setan lu. Lu bodoh, tolol. Ya toh? Terus itu dijadikan sebagai kayak bahasa slang gitu. Saudara, ini tuh zaman informasi, zaman internet. Kalau tidak diperlengkapi dengan pendidikan moral yang baik, itu akan mengira bahwa ngucap no kata anjing lu, tolol lu, itu adalah kata-kata yang normal. Setan lewat gitu. Nah, itu kata-kata yang normal. Saudara, kalau misalkan itu jadi kata-kata yang normal, maka itu akan sangat berbahaya bagi moralitas. Tapi saya percaya orang yang mengatakan demikian, itu secara sadar kok. Coba ya orang yang ngomong kayak gitu ya, suruh ngadep sama kepala sekolah lah. Suruh ngadep sama presiden atau orang yang terhormat. Atau misalkan orang itu suka sama cewek gitu misalkan ya, terus mau ngelamar sama orang tuanya, terus kemudian bicara sama orang tua ceweknya ngomong, tolol lu, berani kalau kayak gitu? Jadi deep inside in your heart, itu kamu tahu toh, kata-kata kayak gitu tuh gak sopan, betul ya? Tapi diteruskan terus aja. Nah, jangan sampai sembarangan niru orang. Jangan sampai kita tuh, wah ini kan budaya kontemporer. Budaya apa nih? Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermoral. Oke, renungan kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.